warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari pandemi ini, dan pastinya kita dalam keadaan yang bahagia selalu. Perkenalkan, di sini saya Bella Maulidah Habibah, NIM 171101034, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dan saya dari KKN kelompok IKDR 96. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah atau salah satu RPL yang saya susun, yaitu saya akan menyampaikan tentang bidang belajar. Nah, bidang BK kan ada 5: pribadi, sosial, belajar, karir, dan agama kan. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satunya, yaitu yang bidang belajar. Nah, teman-teman semua, dalam komponen layanan ini yaitu belajar secara asik dan efektif. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif, cara belajar yang asik dan tidak membosankan. Bidang layanannya adalah bimbingan belajar. Tema layanan adalah layanan dasar. Fungsi layanan yaitu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya supaya siswa dapat lebih giat dan semangat belajar. Yang kedua, siswa mengetahui cara menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sasaran layanannya di sini saya akan fokus ke kelas 10. Kelas 10 di SMK Wisuda Karya. Nah, materi layanannya di sini yang pertama yaitu pengertian tentang belajar, terus yang kedua cara-cara belajar yang menyenangkan, dan bagaimana sih belajar yang efektif dan agar tidak bosan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan diskusi, ceramah, praktik, terus langsung kita mengaplikasikannya secara langsung di dalam sebuah pertemuan kali ini. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan langsung memulai mempraktikkan sebuah RPL saya, yaitu tentang bimbingan tentang bidang belajar. Nah, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Maulidah Habibah. Saya di sini berperan sebagai seorang konselor atau guru BK yang akan memberikan sebuah layanan kepada kalian semua di kelas 10 ini. Sebelum pelajaran saya mulai, pertemuan ini, layanan ini saya mulai, saya ingin ketua kelas untuk memimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasi siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Nah, adakah dari kalian di kelas ini yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah
kalian hadir semua. Jadi pembelajaran kali ini akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, teman-teman semua, tujuan saya menyampaikan materi ini agar yang pertama, saya sudah sampaikan tadi di sebelumnya. Yang pertama, kita akan belajar cara kita belajar itu enggak monoton. Kita akan belajar secara asyik, efektif. Terus kita belajar enggak itu aja, enggak menghafal. Terus kita enggak akan belajar seperti itu. Kita akan mengetahui, kita akan belajar cara-cara gimana sih belajar yang efektif. Nah, langsung saja, sebelum pembelajaran ini saya mulai, saya pengen ice breaking dulu, biar kalian semua itu tambah semangat. Saya punya salah satu ice breaking, yaitu tentang jari-jari, dan itu tujuannya ice breaking itu adalah untuk kita siap belajar, siap mendengarkan dengan baik, dengan tenang. Nah, yuk saya akan langsung saja sih. Kan kalian semua sudah tahu ice breaking tersebut. Mari kita sama-sama meng-ice breakingkan ice breaking tersebut. Yuk, saya hitung 1 sampai 3, nanti kita akan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 1, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 1, ku siap belajar. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam ice breaking tadi. Langsung saja saya akan fokus ke materi yang akan kita sampaikan. Belajar. Kata belajar. Belajar. Apa sih itu belajar? Belajar yaitu sebuah proses. Sebuah proses di mana kita dalam proses tersebut kita mempelajari sesuatu, kita mempraktikkan sesuatu, kita mendapat pengalaman dan pemahaman sesuatu dari proses tersebut. Nah, teman-teman di sini semuanya, pasti kan kalian bosan kan dengan metode pembelajaran yang ceramah, mengerjakan, ceramah, mengerjakan. Nah, di sini saya akan memberikan cara-cara belajar yang efektif, yang asyik, yang menyenangkan. Yang pertama, kita harus mempunyai niat. Kita harus mempunyai niat dalam diri kita. Aku niat untuk belajar hari ini. Aku harus bersemangat dalam belajar hari ini. Kita harus menanamkan niat tersebut dalam diri kita masing-masing. Kalau tidak dimulai dari dalam diri kita, itu nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita bisa mengganti metode pembelajaran dari yang ceramah menjadi diskusi. Jadi kan kita bisa mengalihkan metode pembelajaran dari yang ceramah dan mengerjakan, itu kita bisa mengalihkan ke diskusi. Jadi diskusi itu akan melibatkan antara guru, siswa. Jadi
kita akan saling terlibat, kita akan saling berdebat, kita akan saling menyampaikan pendapat. Nah, itu akan menjadikan suasana kelas menjadi lebih aktif, lebih menyenangkan. Nah, yang ketiga, kita langsung praktik. Nah, jika belajar hanya dengan metode ceramah, guru menjelaskan, kemudian murid bilang, "Oh, paham Bu, paham Pak." Nah, itu kan nggak sesuatu banget kan. Nah, kita bisa mengubahnya dengan metode praktik. Sedikit teori, banyak praktik. Nah, itu akan lebih efektif banget, akan lebih memahamkan, akan lebih mengaplikasikannya itu lebih mudah banget kalau kita langsung praktik. Sedikit teori, tetapi banyak praktiknya. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa menggunakan metode belajar dengan diselingi game. Salah satu tadi ice breaking. Nah, itu juga akan bisa merefresh diri kita, merefresh pikiran kita dari yang belajar dari pagi sampai siang, nggak ada lucu-lucunya, nggak ada ketawa-ketawanya. Kita kan bisa menyelingi tersebut dengan ice breaking. Ice breaking kan tujuannya untuk meregangkan pikiran kita, merefleks diri kita. Nah, game, kita bisa mengatur suatu game itu dalam pembelajaran. Seperti contohnya kita buat game ular tangga. Nah, di dalam kita mempermainkan ular tangga tersebut, jika yang dapat ini, oh ya, kamu menjelaskan materi yang ini. Lagi yang satunya dapatnya yang ini, oh iya, kamu silahkan menjelaskan materi yang ini. Jadi kan suasana kelas itu hidup, nggak monoton, nggak bosen. Jadi kita itu nggak akan ngantuk, nggak akan bosen lah di kelas. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode belajar outdoor. Kalau belajar di kelas terus kan bosan. Nah, kita bisa menggantinya dengan kita belajar di luar lingkungan sekolah. Mungkin kita bisa dengan outbound. Nah, dalam kegiatan outbound itu sama-sama kegiatan belajar, dan itu akan sangat membantu kita merefresh pikiran-pikiran yang banyak sekali kejenuhan. Nah, itu dengan adanya outbound itu akan, kita tuh gimana ya, kita itu akan merasa bahagia, akan senang adanya permainan-permainan dari outbound tersebut. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan yang mau bertanya. Oh, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan menutup diskusi kali ini. Sebelum saya menutup, mari kita ice breaking satu lagi, yaitu tepuk semangat. Biar kita tambah semangat, nggak lemes, nggak lesu dalam belajar. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih teman-teman semua audien di kelas 10 ini yang sudah menjelaskan materi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu, terhindar dari pandemi ini. Dan jangan lupa, jika keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.